Kamu siapa? Nyuruh-nyuruh nurunin. Pakat kamu apa? Lil kerjanya mana, Pret? Patrick, kau sadar diri ya, Patrick. Otak kau nggak ada, kosong. Jadi kau diam aja di situ. YouTube tuh kita. Kau yang diam, kau nyuruh-nyuruh orang turun, kau baru datang nggak dulu salam lah. Kenapa? Kok baru datang? Aku duluan datang daripada kau, Patrick. Jadi kau sadar diri, turun kau. Nggak gunanya kau, nggak ada gunanya kau di sini. Berarti suaranya kecilin dikit, jangan pakai gas. Kayak petasan injek aja berarti. Aku memang kayak gini, Sil. Bisa kan dirubah dikit sebagai perempuan. Nggak bisa. Lembut dikit. Ayo, Facebook yang sehat kalau berani pakai narasi-narasi dan statement Oh, yang sakit gigi aku lagi sembuh loh dengerin Preti ini. Preti lain kali kalau aku lagi sakit kau ada ya, biar aku sembuh ya. Kita mau bahas apa, host? Sabar. Sabarlah. Bahas apa, host? Biar si Preti menerangkan. Cih, hoi. Wah, lagi sibuk YouTube dia. Ria. ada suaranya Mbak Suci. Ngomong Mbak Suci. Ada tamu kok nggak ada Iya. suaranya Mbak Suci. Boleh saya nanya sama Kak Preti ya? Boleh nanya sama Kak Preti? Iya, silakan. Boleh. Kau diam, Sil. Kau boleh bertanya sama aku tapi jangan bernapas. Kau boleh bertanya tapi jangan bernapas. Bisa? Oh, nggak bisa. Bisa. Harus Kau bernapas. boleh bertanya tapi Bisa, jangan aku kalau bernapas. nggak bernapas. Bisa kan? Yaudah, lanjut. Ya tadi kan Kak Preti bilang tatonya itu katanya bekas kenal pot. Oh berarti mirip si Agus ya? Ya nggak penting ya kau bahas. Tutup mulutmu di situ. Nggak usah banyak cakap kau. Nggak penting ya. Ternyata kupikir penting. Kupikir masalah kasus ini. Nggak taunya nggak penting. Udah mending ya. Mending kau dengarkan aku sini. Foto profil kau ada paku aja. Foto profil kau bisa nggak ada paku? Foto profil kau bisa nggak ada paku? Biar kau dengar. Biar kau dengar apa yang ku bilang. Kau mending sadar diri. Tutup aja mulutmu di situ. Kau nyimak aja dulu ya. Nggak usah yang lain-lain kau bahas-bahas di sini. Biarkan dia bertanya dulu, kau jawab. Kamu nyerocos saja. Pertanyaan dia nggak penting. Pertanyaan dia nggak berbobot. Yang nyerocos Udah. Preti cantik. Siapa yang duluan nyerocos? Kamu kan? Kau nggak nyambung ya. Kau yang bertanya sama aku dan pertanyaanmu nggak berbobot. Makanya tadi aku bilang kau bilang sadar sama diri, Kak tahu Cindy. diri, diam kau situ. Tatonya katanya bekas itu mirip si Agus lah. Mbak Preti, sesuai judul kita tadi itu bahas tentang Pak Ujang almarhum. Beliau kan sebagai saksi yang kemarin 3 hari yang lalu kan beliau Wih, aku nggak bisa kayak gini. Hostnya lemes sekali. Kau minum dulu lah, Pala. Minum air gula. Kau minum air gula ya. belum. Minum air gula kau biar semangat. Ini kan bahas Lemes almarhum. sekali kau. Orang yang sudah meninggal, Pret. Jangan ngegas-ngegas. Ayo kita ngomong sesuai argumentasi yang benar. Siapa yang udah meninggal? Ini masih hidup. Ini Patrick nggak nyambung loh. Ya Allah dari dulu. Pak Ujang udah meninggal 3 hari yang lalu. Yang ku komentari kan hostnya, suaranya lemes sekali. Pak Ujang udah meninggal. Mas Preti, Mbak deh. Lawan aku. Jaga mulutmu Indes. Aku perempuan. Dari suaraku, dari wajahku, lihat foto profilku. Aku perempuan. Lupa aku Mas. Mas, Mbak. Lupa lagi. Jadi Pak Ujang itu pada Panggil aja abang. Abang panggil abang. Bang bilang. ya udah Bang Preti. Jadi Pak Ujang itu pada persidangan Kok kau buat pula? Wih nggak tahu lagi aku. Buatlah judul kau dulu. Judul kau buat aku risih. Kadang aku suka lupa. Buat dulu judul kau. Judul kau buat yang beres. Jadi orang di bawah datang langsung lihat judulmu. nggak bisa Ya, judulnya judul. taruh di mukanya Preti aja, Pak. Oh gitu ya. Ya. Kau diam ya Patrick. Ya ngobrol dulu Mas Preti. Aku lagi belajar bikin judul kan. Ayo aku. Wih kacau. Pret, kalau berani ayo bahas tentang ini fakta di persidangan atau yang tentang kasus ini, jangan melebar-lebar. Ini kasus Subang, Pret. Aku tahu ini kasus Subang. Kau pikir aku di sini mau bahas kasus apa?
suka mengacaukan komal-komal di mana saja kamu masuk itu. Di sini Jaga mulutmu ya Patrick. Aku baru hidup. Aku baru lagi hidup. Semalam aku lobet. Jaga mulutmu ya Patrick. Di sini banyak saksi. Aku baru lagi ngecas ya. Kau pikir ya? Baru lagi ada aku di Komal ini. Jaga mulutmu. Berapa hari ini aku lobet. Kau jangan bilang aku suka kerusuh di Komal. Baru lagi wujudku ada. Oh tuduh-tuduh aku. Memang lo kau Patrick sama aja kok kayak keluargamu. kalau ngacaukan komal itu kalau nggak sore kayak gini ya Aku baru ada. Matamu buta. kacau. Aku baru ada semalam bateraiku lobet. Kau bilang aku, iya, kau bilang aku ngacaukan Komal. Jaga mulut kau. Aku baru hidup ini. Mau ngomong apa Bu Mimin? Bu Mimin kalau mau bicara batok dulu. Mbak Preti, Mungkin udah dia masih kau semprot-semprot aja. Dasar jahat kau Pret. kenal ya. Tolong komunikasi itu yang baiklah bahasanya, suaranya, yang tenang lah, ya. Jadi terlihat terdidik gitu. Kalau dengan Aku bisa tenang, bisa kok tenang. Aku bisa tenang Sally. Asalkan sekarang kau on cam makan daun siri. Kau on cam makan daun siri, aku tenang. Cepat, kau on cam makan daun siri, aku tenang. Bisa nggak? Novi aja kamu tuh ke Bisa nggak kau on cam makan daun siri biar aku tenang? saya pantau kamu loh, tuh kamu tuh seperti benar-benar teriak. Apa kamu bilang kamu pantau aku? Aku pantau kau sama keluargamu. Udah. Aku pantau kau sama keluargamu. Dari Medan, aku pun dari Medan, paham? Paham? Aku pun dari Medan. Ngapain kau teriak-teriak di sini? Cuman aku yang teriak di sini. Walah, siapa kamu memangnya? Gak usah kayak gitu, Ya ya. kau maksud kau tujuan kau naik ke Komal ini apa? Aku tanya samamu. Cuman mau ngomentari aku aja. Saya juga paham, tapi bahasamu maksudnya jangan teriak-teriak begitu. Oke, kita bahas kasus Subang. Jangan ada yang beranjak dari Komal ini ya. Jangan ada yang beranjak dari sini. Kau Sally, kau pahami kasus ini ya. Kecilkan, ya. Ayo host, kita mulai. Kau Sally, kalau tujuanmu cuma naik ya, cuma mau komentari aku berarti kau pansos. Kau tunjukkan dirimu kalau kau itu nggak pansos. Kau diam di sini ya. Kau bahas kasus Subang ini. Kamu yang pansos, ya. Kamu yang pansos. Segala asimetris Mister, bahas untuk Novi Jambi gitu ya. Ya, Ya, saya pendukung Novi penuh. Biar kamu tahu. langsung buat judulnya. Judulnya apa langsung? Lamanya. Kalau suaramu normal baru saya bicara, ya. Suaramu kecilkan, yang benar ya, halus. Perempuan tuh identik dengan kelembutan, oke? Perempuan Perempuan itu apa kau bilang? Perempuan itu identik sama kelembutan. Kau yang lembut, aku mah enggak. Kak Sally, Males. kita kan masing-masing punya ciri khas. Udah biarin aja. Kasih Freddy paham seperti dia apa. Cali ya, kasih paham. Robek-robek mulutnya, kasih paham. Kita dengarkan Nah, itu saja bahasanya, apa yang bahasa orang. dinarasikan oleh Preti ini. Karena masing-masing kita punya ciri khas masing-masing. Maaf ya. Jos, Bisa juga ini Cali ini. buat Bisa juga Iya, dia ya. kau bela aku ya. Setiap aku di Komal kau bela aku ya. kita mau bahas apa gitu. jadi gini aja Mbak Preti, saya tadi tuh kepingin bahas terkait kesaksian almarhum Pak Ujang di kasus Subang yang saat itu sempat menarik keterangannya itu nggak sesuai dengan BAP. Yang semula di BAP itu menyebutkan nama Api, tapi ternyata di persidangan berubah. Itu yang jadi perhatian saya itu. MBS kau ceritain orang yang udah meninggal. Dosa kau MBS. Kau jangan menceritai orang yang udah meninggal MBS ya. Jangan kau ceritakan orang-orang yang udah meninggal. Nanti dia tuh yang aturannya dia masuk surga jadi masuk neraka karena dengar perbuatan-perbuatan buruk dia. MBS kau jangan ceritain aib-aib orang udah meninggal. Biarkan dia. Mau dia salah bicara, mau dia biarkan. Itu bukan aib, jangan salah. Justru beliau jujur itu. Ini mau menceritakan orang baik, berarti kamu dengar dulu lah, jangan langsung kasih komentar. Kali dengarkan dulu. Kaget aku. Katanya udah meninggal orangnya. Kau pun. Iya makanya berarti Mbak Preti kan nggak ngikuti kasus Subang kalau nggak tahu. Jadi sebetulnya beliau itu 3 hari yang lalu meninggal. Lah buat saya pribadi yang kenal baik dengan beliau itu
pertama kali sebelum diambil keterangan oleh Polda saat itu, beliau tuh mengutarakan bahwa sosok yang menanyakan angkot di Jalan Caga itu sosok laki-laki, anak muda. Pernah saya tunjukkan foto 4 orang tuh, Danu, Yori, Sariki, Abi, dan beliau jawab tidak. Nah, suatu ketika beliau di BAP di Polda, tiba-tiba muncullah nama Abi di situ. Alhamdulillahnya di saat di persidangan terjadi debat teganglah sama PH saat itu Pak Rohman. Akhirnya beliau bilang bahwa sebetulnya yang disebut Abi itu dia sendiri nggak yakin gitu loh. Jadi intinya merubahlah keterangannya itu. Itu yang saya bersyukur akhirnya beliau mau jujur. Jadi meninggalnya beliau ini ya dalam artian kaitan dengan kasus Subang kan betul-betul tidak ada PR, tidak ada hutang gitu loh. Itu Mbak Preti. Jadi kayak mana? Kayak mana keterangan yang supir angkot itu? Kok supir angkot sih? Pak Ujang Jari bukan supir angkot. Bapak itu kan menceritakan keterangan supir angkot kan? Bukan. Fred, yang kemarin kamu ini kata-katain Pak Ujang Jari. Patrick kok diam? Patrick, Kamu tanya Patrick kau nggak diajak, kok diam? Ini satu-satu yang bicara, kalau nggak aku turun. Patrick suruh diam dulu. Pak Ujang Jari meninggal. Sehari sebelum meninggal itu kamu kata-katain Pak Ujang. Aku masih Apa ingat. si Patrick ini? Wih, tolonglah kalau orang... Wih, Seharinya meninggal itu. gak nyambung si Patrick ini, gawat. Kalau, Miss, kalau si Patrick tetap ada di Komal ini, hancur Komalmu nih ku buat. Kemarin kamu waktu malam-malam itu debat sama MBS yang ngomong-ngomong tentang Pak Ujang Jari itu, terus harinya Pak Ujang Jari kaget gara-gara dengar suara kamu terus meninggal itu. Bang Jadi Patrick, benar Mbak Petri. kita hargai ya Bang Patrick. Ini dulu yang ngomong. Usah gitulah, orang meninggal udah waktunya, bukan karena suara juga. Aku suka loh suaranya Preti. Gue nggak cekap pansos ya Pret, Jadi ya sebelum Pret, meninggal, tapi gue suka. kebetulan aja itu si Preti ngomong-ngomongin itu Pak Ujang Jari. Tengok. Ini nanti kasusnya lari kemana-mana. Tengok, nanti kayak kasus Agus, larinya nggak kemana-mana. Tengok. Halo Bang Patrick. Biarkanlah mereka bicara. Kau biarkanlah mereka bicara, Os. Nanti lari-lari kemana-mana ini. Bang Patrick. Semalam setelah kamu kata-katain itu, kamu tanya-tanya Pak Jurnya juga waktu kerja itu. Fokus. Kau pikir aku, fokus. Ini Patrick ketularan. Makanya kau kalau bahas kasus Subang aja. Nggak usah kau main-main ke kasus Nopi, ya. Kalau kau udah ke kasus Nopi, kau tengok semua jadi merambat-rambatnya kemana-mana, kan? Kayak gini, kau udah ciri-cirinya udah ketularan kau sama FA itu. Lanjut, Miss. Sudah. Kamu lanjut aja Pret. Nasinya seperti apa? Ya, kita dengerin ya. Yang aku tahu kan yang bersaksi itu supir angkot, ya. Supir angkot yang melihat mobil itu turun ke bawah. Ya. Waktu di persidangan, dia mengatakan ciri-cirinya mirip siapa? Abi katanya. Oh, beda lagi Mbak Pret. Jadi Itu yang mengatakan ini loh, pengacara dari si Ramdhanu loh. ya, kalau yang saya bilang tadi Pak Ujang Jari itu yang pegawai itu loh PU yang bersihin rumput di pinggir jalan. Jadi saat itu beliau sebelum disapa oleh Pak Yosep sempat ketemu dengan seorang laki-laki dewasa, anak muda maaf. Terus ditanya, Pak, jalan sini apa dilalui angkot? Nah, beliau jawab, oh iya. Itu. Saat itu juga saya sempat tanya, apakah orang-orangnya mirip dengan ciri-ciri ini? Saya tunjukinlah fotonya Mas Ariki, Mas Abi, Danu sama Yoris. Ternyata beliau jawabnya tidak, gitu loh. Terus terjadilah pemeriksaan di bulan Oktober 2023 saat itu. Tiba-tiba muncullah nama Abi. Terus saya tanya lagi, loh Pak, kok kenapa jadi muncul nama Abi? Ya saya bingung Pak, katanya. Loh kenapa bingung? Karena kalau saat ini saya bicara tidak yakin, kan di dalam BAP tidak ada istilah tidak yakin. Mirip juga nggak ada, yang pasti yakin atau tidak gitu kan. Akhirnya muncullah nama Abi. Di dalam persidangan, proses persidangan beliau galau tuh. Akhirnya konsultasi dengan beberapa orang lah di sana. Terus akhirnya dalam forum persidangan berubahlah itu keterangan gitu.
Ada dua saat itu saksi yang berubah keterangan. Pak Ujang Jahri sama Udah, itu siapa, Pak Jajang Wahyudin. udah. Jadi masalahnya di mana? Bahas Pak Ujang ini masalahnya di mana? Kelanjutannya di mana? Kalau saya bukan masalah ya jatuhnya. Justru dengan meninggalnya beliau dalam kondisi sudah memberikan keterangan jujur di dalam persidangan Pak Yosef saat itu, saya malah bersyukur karena jangan sampai beliau meninggal dalam kondisi memberikan keterangan palsu di dalam persidangan gitu loh. Meskipun keterangan Pak Ujang Jahri akhirnya tidak dipakai atau tidak dipakai pertimbangan oleh majelis hakim. Tuh. Nah, itu yang kedua keterangan. Ya udah, berarti kan dia nggak dipakai dalam persidangan. Jadi kau itu membahas apa aja MBS nggak berbobot. Di kasus Subang itu banyak yang berbobot yang bisa kau bahas. Kenapa mesti Mang Ujang yang udah meninggal kau bahas? Oke, Kau cari yang belum meninggal, yang masih hidup kau cari. coba kalau menurut Mbak Preti kira-kira siapa yang perlu dibahas saksinya yang berbobot? Atau ngomongin Danu aja? Danu Ngomongin Apa Danu teman aja. kamu? Oh yaudah, gini Apa bahas teman yang kamu si notabene- Toto yang kemarin kan jelek-jelekin Ibu Mimin? Jangan. Tuh, ayo. Jangan. Ini aja ngomongin Danu. Danu yang notabene sebetulnya penyayang kedua almarhumah, kenapa kok tega melakukan pembunuhan itu? Nah, gimana menurut Mbak Preti? Karena yang namanya orang hilap ya. Setiap orang itu pasti ada hilapnya. Tapi kehilapan dia itu, coba tanya sama dia, pada saat dia melakukan itu, pembunuhan itu, apakah dia dalam keadaan tertekan? Kalau saya nanya nggak mungkin loh, harus lewat PH-nya tuh. Kalau Kan kau punya channel YouTube kan? Pernah nggak kau tanya sama dia? kalau di persidangan sih keterangannya di dalam di bawah tekanan, di bawah intimidasi Pak Yosef katanya. Fred, itu di persidangan katanya kesaksian dari ahli, saksi ahli ya, psikologi menyatakan bahwa Danu itu mempunyai kesukaan yang bersifat tahayul dan kecemasan yang bersifat paranoid gitu. Itu keterangan di persidangan Kau seperti jangan itu ya. fitnah, kau jangan fitnah Ramdhanu. Dia bukan mempunyai seperti itu. Dia mempunyai pedang panjang. Ya, Ramdhanu itu mempunyai pedang panjang. Bukan mempunyai sifat-sifat karakter halusinasi yang kau bilang. Tapi Ramdhanu mempunyai pedang panjang. Ya, paham kau ya sampai sini? Halo, Lanjut. itu fakta persidangan loh, yang ngomong saksi ahli psikologi loh, di persidangan loh, ada loh. Kalau nggak percaya tanya tuh Pak Wawan. Allah, yang namanya psikologi ya semua orang dibilang stres sama psikologi. Sikit-sikit nanti kalau misalnya orang ketawa-ketawa sendiri, padahal dia cuma mengingat kehidupan dia yang lucu-lucu. Kalau datang psikologi tuh di depan dia, dibilangnya, kamu sudah ada gangguan mental, kamu sudah ini kayak gitu. Makanya kalau kita sehat, jangan pernah lah ke psikolog gitu ya. Nanti kok dibilang itu banyak kok orang, aku juga sering kayak gitu ngelamun, tiba-tiba aku ketawa karena aku ingat cerita lucu. Fred, Yang apa? Fred, Ya kita menghargai pendapat orang lain, ya kita menghargai pendapat orang lain, itu pendapat dia kita hargai, dan pendapat Preti juga kita hargai begitu. Oke, host tanya Scorpio. Jangan dia tuh cuman di sini ngomentari aku ataupun orang lain aja. Host tanya Scorpio apa yang dia tahu dengan kasus Subang ini. Pembahasannya Ramdhanu, tanya dia. Jangan kau taunya cuman komentari aku aja. Jangan kau taunya kontra sama aku aja. Cuman bisa mulutmu itu koar-koar di situ, tapi kau nggak tahu apa-apa sama kasus ini. Kau diam, sadar diri, otakmu nggak ada. Lanjut host, tanya dia. Oke, aku diam. Aku kan bilang kita harus menghargai pendapat orang lain. Aku pendapat Preti aku hargai. Ku tanya ku tanya sekarang. Kau nggak usah cerita menghargai pendapat orang lain di sini ya. Ku tanya kau sekarang ya. Kau naik tujuannya apa? Membahas kasus ini. Kau diam Sally. Sally kau diam. Kau urusin aja lipstick kau. Kau urusin lipstick kau ya. Scorpio, ku tanya samamu ya. Ramdhanu ditetapkan menjadi GC. Oleh siapa dia ditetapkan menjadi GC dan diterima menjadi GC? Makanya aku karena tidak tahu menahu masalah kasus ini, saya mencari titik terang. Karena kau tidak tahu kau diam. Kalau kau tidak tahu kau diam kau nyimak atau kau turun di bawah. Di bawah pun bisa nyimak. Ngapain kau di atas naik kalau kau nggak ada gunanya? Oke, Yang kau sampaikan tuh sampah semua. Mending kau turun. Fred,
Yang kau tanyakan itu, yang menjadikan Ramdhani jadi JC adalah Edwin Partogi. Nah, kenapa? Terus kamu mau apa itu? Itu sudah jelas ada ceritanya seperti itu. Karena waktu itu Pak Edwin Partogi yang menjadi wakil ketua LPSK itu Fred. Fred. Iya, turun dia.